membakar permukaan. Fakta paling mengejutkan terungkap. Seluruh penyelundupan sabu bernilai 5 triliun dikendalikan langsung oleh seorang jenderal polisi aktif berinisial T, dan Dewi hanyalah pion dalam rencananya. Kini satu pertanyaan menghantui semua aparat. Sampai kapan kebenaran bisa bertahan ketika sang dalang justru ada di balik seragam kepolisian? Namun sebelum itu, saya mohon untuk kalian subscribe channel ini dan mari berdiskusi di kolom komentar terkait kasus ini. Dan saya doakan agar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Aku adalah Kompol Hendra, penyidik Satuan Reserse Narkoba yang masih percaya bahwa hukum tidak untuk dijual. Aku masih ingat betul momen ketika Dewi Astuti digiring masuk ke ruang interogasi BNN setelah proses ekstradisinya dari Kamboja. Semua kamera media menyorotnya. Semua orang menyebut operasi ini sebagai kemenangan besar negara. Tapi aku tidak sedang merayakan. Ada sesuatu yang salah sejak awal. Sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun, kecuali aku. Begitu pintu ruang interogasi tertutup, Dewi duduk dengan tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Seseorang yang baru saja tertangkap sebagai pengendali sabu senilai 5 triliun rupiah seharusnya tidak setenang ini. Senyum kecilnya justru menghantui pikiranku. Aku sudah siap, Kompol Hendra, katanya sambil menatap tepat ke mataku. Aku tahu cepat atau lambat ini terjadi. Biasanya tersangka besar memohon pengampunan, menangis atau menyangkal semua tuduhan. Dewi tidak. Ia seperti seseorang yang sudah membaca akhir buku sebelum halaman pertamanya dibuka. Itu membuatku gelisah. Aku membuka berkas ringkas, penyelundupan sabu 2 ton di perairan Karimun, jaringan Asia Tenggara sampai Amerika Latin, lebih dari 100 WNI yang direkrut, nilai mencapai 5 triliun rupiah. Semua orang menganggapnya dalang, pusat operasi, otak kejahatan. Tapi Dewi menggeleng ketika aku menyebutnya begitu. Aku bukan dalangnya, Kompol. Aku hanya menjalankan tugas. Ucapnya lirih namun tegas. Kau pikir aku sanggup menggerakkan semua itu sendirian? Napas dingin merayap di leherku. Kalau bukan kamu, siapa? Dewi tidak langsung menjawab. Ia hanya mencondongkan tubuh mendekat. Suaranya berubah nyaris seperti bisikan. Kau tidak akan pernah berani menyentuhnya. Detik itu jantungku berdetak lebih cepat sebelum ia menambahkan kalimat berikutnya. Dia orangmu sendiri, jauh lebih tinggi darimu, seorang jenderal polisi. Aku membeku. Ada ribuan kasus narkoba yang pernah aku tangani, tetapi tidak sekalipun tersangka menyebut keterlibatan seorang jenderal. Bukan perwira polisi, bukan pejabat, tapi puncak tertinggi hierarki kekuasaan. Penangkapan Dewi Astuti ternyata hanya Ketan tanah, Bung. Ya, setiap ada permainan oligarki tanah disahkan oleh negara yang bernama Badan Pertanahan, dia Badan Pertanahan bisa mengeluarkan sertifikat ganda tanah yang sama, objek yang sama, yang berbeda pemiliknya kan, di tahun yang berbeda. Nah, kalau kita gugat, dengan enteng itu Badan Pertanahan menjawab, gugat aja ke PT UN, Pak. Tahu nggak PT UN? Bisa berlama-lama kita di situ kan, sampai ke Mahkamah Agung, sampai PK. Bisa puluhan tahun, Prof, ya. Dan belum ada yang bisa dipidanakan aparat BPN itu sampai sekarang, Prof. Sampai sekarang. Yang ada adalah dibawa ke ranah perdata atau ranah PT UN. Dan ingat caranya membela ini, aparat BPN. Oh, ini kan putusan administrasi negara, Pak. Jadi bukan ranah pidana. Coba tuh. Pintar kan? Itu cara mereka berlindung, ya. Lalu kalau kita fokus kepada oligarki, lebih hebat lagi permainannya, ya. Setelah dia memiliki sertifikat ganda, menyaingi pemilik sertifikat awal,
Apa yang dia lakukan? Dia merekayasa kasus. Dia menghadapi A, B, dan C. Dia gugat atau membiarkan dirinya digugat. Ya, terhadap tanah yang dia miliki itu dengan sertifikat abal-abal kan? Ya. Berperkara dia sampai di PK. Acap kali dia membiarkan dirinya dulu dikalahkan di pengadilan negeri Di tingkat pertama. atau tingkat 2. Oke. Lalu dia main di MA sampai PK. Hebatnya dia menang. Dan semakin kuatlah dia rasa posisinya bahwa selain sertifikat dia juga menangkan di pengadilan. Yalah, untuk mempelidasi kerakusannya ini. Dia lupa ketika dia berperkara dengan yang abal-abal tadi, dia tidak libatkan pihak pemilik. Mestinya kan diberitahu toh. Dia diam-diam berperkara ini. Mestinya kan pihak terkait bisa dilibatkan. Harusnya. Oh iya. Tapi beginilah situasi kepemilikan tanah Republik Indonesia. Pak Prabowo bilang baru 3 provinsi gitu ya. Men, ada proyek di BSD, jadi proyek strategis nasional. BSD, Yes. Tangsel. Ya. Ada proyek Ece-Ece, Nguruk Utara Jakarta, PIK, jadi PSN. Jadi definisi nasional ini, lu bayangin dong, bencana dengan 1 juta pengungsi, lu belum sebut bencana nasional. Ada proyek properti kecil di BSD, yang waktu itu melibatkan Kaisang sama Iya. Raffi Ahmad segala macam, itu PSN. Proyek strategis nasional. Artinya apa? Lu dapat tax holiday, lu dapat insentif perizinan highway shortcut, nggak seperti investasi yang lain. Lu dapat semua privilege dan insentif supaya itu barang murah investasinya dan cepat cuan. That's PSN. Lu bahkan akan dapat proteksi polisi atau tentara kalau memang tiba-tiba lu di demo misalnya, itu mobilisasi polisi atau tentara jadi sah karena dia proyek strategis. Ada di revisi Undang-Undang TNI, operasi militer selain perang, proyek strategis masuk dalam cakupan kerja TNI. Jadi lu boleh mobilisasi tentara untuk mensubsidi si investor PSN-an culun-culunan ini. Sementara yang 1 juta pengungsi yang tadi ngaruk-ngaruk itu lu nggak sebut nasional. Itu yang bikin menurut saya agak kurang setuju dengan teman-teman mengatakan orang Aceh sedang bermain-main dengan isu separatisme. Enggak. Mereka bisa beneran itu. Bisa beneran. Iya, agak beda ya. Jogja juga pernah ingin pisah dengan NKRI waktu Undang-Undang Keistimewaan Jangan dianggap remeh. Betul. Orang-orang di Nunukan, perbatasan Kalbar dengan Malaysia pernah juga menyatakan saya merdeka aja ikut Malaysia aja. Itu mungkin bisa dianggap bagian dari bargaining atau ekspresi. Lah Timor Leste dulu kayak main-main, Persis. cabut juga akhirnya kan, bener kan? Aceh dalam sejarahnya nggak bisa lu bilang main-main. Nggak bisa, udah berapa kali soalnya Pak? 53 angkat senjata, Iya. 76 angkat senjata, Iya. 98 angkat senjata, dan ketika Helsinki 2005 yang dipotong senjata hanya 813 pucuk. Iya. The rest masih ada di bawah tanah, di dalam tanah. Jadi kalau bendera sudah naik, itu beneran serius. Karena setelah bendera naik, nggak ada apa-apa, barang yang di bawah tanah naik juga. Itu yang sebenarnya